Assalamualaikum Bu Dewi. Apa kabar Waalaikum Bu Dewi? Waalaikumsalam Bu Haina, alhamdulillah baik. Bu Haina gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Bu Dewi, lagi apa nih? Mau diomongin apa nih dari pertemuan kita ini? Kemarin kan hubung-hubungin nih, kita ada yang Hmm, mau ceritain katanya ya. Kira-kira mau cerita apa Bu Dewi? ya nih Bu Haina, saya mau sharing nih tentang murid saya. Saya mempunyai Hmm, murid yang sangat hiperaktif dan hmm, murid saya ini eh, iseng sama teman-temannya. Isengnya itu suka ngambil pulpen, kadang bikin marah temennya lagi mau hapus, hapusannya juga diambil, dan jadinya bikin kesel sama teman-temannya. Gimana ya Bu Haina ya kira-kira? Oh gitu ya Bu Dewi. Nah kira-kira menurut Bu Dewi, eh, kita dari percakapan ini nanti ya Bu Dewi, kita mau dapatkan apa nih? Bu Dewi pengennya anaknya mau seperti apa nanti jadi yang dari percakapan kita ini? Bu Dewi mau punya langkah-langkah khusus kah untuk menangani anak-anak Bu Dewi ini? Kira-kira Saya tujuannya apa nih Bu Dewi? saya tuh pengennya tuh anaknya ini kan lebih baik ya Bu Haina ya, pastinya tidak iseng lagi dengan teman-temannya, yang Hmm, anak hiperaktif ini hiperaktif negatif menjadi positif. Dan hmm. anak saya ini kan sebenarnya itu belum bisa baca Bu Haina. Oh gitu. Terus anak saya juga nulisnya kurang. Hmm, Setelah itu anak saya ini uh, isengnya ini terlalu super banget gitu ya. Sampai saya ini kan pernah tuh Bu Hena, karena udah sama temennya nggak bisa dicampur, saya dudukin di tempat hmm, tersendiri dengan di samping saya sendiri, biar hmm, bisa terpantau gitu ya. hmm, Nah, dan sambil dibimbing sedikit demi sedikit gitu. hmm. Akhirnya ternyata aktif banget, sampai kalau ibarat saya kedip itu dia udah tiba-tiba ngilang tuh bisa Bu Haina. Oh begitu ya. Jadi Luar biasa ini. agak luar biasa dan saya butuh energi yang luar biasa juga. Dan saya itu udah pernah juga kolaborasi dengan orang tuanya, dan orang tuanya itu emang anak tersebut ternyata mempunyai latar belakang yang sama orang tuanya suka ringan tangan dengan anak gitu. Mhm Dan mhm katanya saking gregetannya gitu, dan terus saya juga sempat nanya-nanya juga sama orang tuanya, bagaimana sih mah eh, adaptasi di rumahnya itu bermainnya dengan siapa gitu kan. Nah, katanya sih anak tersebut itu mainnya dengan anak-anak yang sudah umur dan lumayan dewasa. Jadi mhm. kata-katanya ini yang tidak sepantasnya buat anak-anak. Jadi dia Mhm mengatakan sesuatu hal yang untuk kata-kata yang buat anak dewasa. mhm. Jadi dia itu terpengaruh dengan teman-temannya tersebut. Mhm mhm. Nah, Berarti heeh, berarti Bu Dewi pengen banget nih ya menemukan bagaimana cara menangani anak ini ya, gitu ya. hmm, Jadinya dengan luar biasanya, dia gitu, hiperaktifnya dia gitu ya. Bu Dewi ingin sekali ya bisa menemukan bagaimana ya cara untuk menangani anak yang seperti ini. Nah, Bu, kira-kira Bu Dewi memandang diri Bu Dewi nih ya gitu. Kira-kira menurut Bu Dewi, seorang guru itu harusnya seperti apa ya ketika menghadapi kondisi seperti ini gitu ya Bu Dewi? eee, kalau menurut saya, bagi seorang guru itu kan harus menangani anak tersebut itu kan dengan segitiga restitusi yang pernah kita pelajari ya Bu Haina ya. Iya. Karena anak saya itu kelas rendah, dia Mhm. belum bisa berpikir dengan kritis gitu ya. Mhm Terus akhirnya saya ini sempat berbicara dari hati ke hati. mhm. Biasanya kan kalau anak bermasalah itu kan satu bisa jadi dia kurang perhatian dari orang tuanya, atau Iya. sesuatu hal yang belum tersalurkan di dalam dirinya gitu ya. Nah, Mhm. ketika itu saya sampai nanya ke anaknya, anak tersebut itu maunya apa. Mhm. Terus saya tanya lagi,
eee, sebenarnya itu tujuan ke sekolah itu ngapain gitu kan. Mhm. Setelah anak tersebut menjawab apa yang anak tersebut kira-kira belum sesuai dengan tujuan yang baik, misalkan sekolah, "Saya pengen ketemu teman-teman Bu, saya Mhm. mau main aja." Itu kan mungkin belum diluruskan ya. Mhm Akhirnya mhm. saya luruskan bahwa ke sekolah itu tujuannya selain bermain adalah mencari ilmu. Mhm. Terus anak tersebut juga saya kasih motivasi, untuk saya ceritakan pandangan-pandangan kayak masa depan gitu. Kalau misalkan saat ini kamu belum bisa baca, belum bisa menulis, dan tidak berlatih, apakah sampai dewasa akan bisa menulis dan membaca? Dan terus kalau misalkan kamu tidak bisa membaca, kamu misalkan pergi suatu tempat atau ke stasiun, terus kamu ingin ke tujuan tertentu kamu nggak bisa baca, apakah kamu tidak nyasar gitu kan. Mhm. Nah, dari situ anak udah mulai mikir, mungkin kepikiran, suatu saat saya nggak mungkin mau nyasar dan lain sebagainya gitu, dengan logikanya. Nah, Mhm. sedikit demi sedikit itu dari hati ke hati ini, anak ini sedikit berubah, kayak misalkan ketika anak tersebut ngambil pensil juga yang asal ambil terus ada yang nangis murid saya ini. Nah, akhirnya saya kasih pengertian, kalau misalkan kamu mau minjem pensil ataupun penghapus, mengambil tanpa izin itu namanya mencuri gitu. Kalau misalkan kamu mau meminjam sesuatu dengan temanmu dengan baik-baik, pasti akan diperbolehkan. Tapi kalau kamu mengambilnya secara paksa, itu teman kamu otomatis akan menghindari kamu dan tidak mau berteman dengan kamu gitu kan. Nah, sekarang udah lumayan Bu Haina, sedikit demi sedikit itu setidaknya dia itu walaupun masih suka jalan-jalan gitu ya, karena anaknya sangat aktif sekali, tapi alhamdulillah tuh sudah sedikit demi sedikit tidak iseng dengan teman-temannya. Jadi kalau misalkan mau ngambil sesuatu itu izin gitu. Oh, alhamdulillah ya Bu Dewi, dengan Bu Dewi melakukan dialog gitu tadi dengan anak gitu ya, dari melakukan segitiga restitusi, kemudian diajak berbincang gitu, akhirnya alhamdulillah ya ada kemajuan lah dari perilaku keaktifan dari anak itu gitu. Nah kira-kira sekarang Bu Dewi setelah melakukan itu, Bu Dewi memandang diri Bu Dewi sendiri, kira-kira kalau dari guru yang ideal ya Bu Dewi dalam menyelesaikan suatu masalah, kira-kira Bu Dewi ada di skor berapa nih antara range-nya 1 sampai 10 gitu? Range-nya apa ya, dengan apa yang sudah Bu Dewi lakukan gitu? Untuk yang saya lakukan saat ini karena anak tersebut mempunyai perkembangan yang masih mohon maaf kekurangan kayak misalkan membacanya juga belum, menulisnya juga belum, jadinya masih 5. Kenapa? Mhm. Karena anak tersebut itu kan orang tuanya itu kan satu ibu rumah tangga hanya lulusan SD. Yang Mhm. satunya bapaknya itu lulusan SMA dan Mhm. kerjanya itu Grab Care. Jadi kalau misalkan Grab ini beliau pernah mengatakan ke saya itu katanya kalau tidak punya duit dia nggak bakalan pulang sampai punya Mhm. uang Mhm. gitu kan. Mhm. Jadi kayak nggak sempat untuk mengajari anaknya dan yang ibunya ini karena lulusan SD, jadi mungkin pengetahuan untuk mendidik anak itu kan kurang ya. Mhm. Ini PR banget buat saya juga. Dan anak tersebut itu kan satu hiperaktif, yang kedua membacanya belum bisa, menulisnya juga belum bisa. Jadi untuk saat ini saya menilai diri saya itu baru 5 karena Mhm. masih banyak PR banget buat saya. Terus juga eh, anak tersebut ini kan baru saya sedikit sekali saya perbaiki dari perilaku yang tadi yang suka iseng itu gitu. Terus juga kan hanya baru beberapa bulan ya Bu Haina ya tahun ajaran baru ini ya. Mhm. Mhm. Ya jadi anak tersebut dan saya sendiri itu perlu adaptasi juga dengan anak tersebut. Dan anak Mhm. tersebut juga harus adaptasi dengan saya karena dengan guru yang sebelumnya gitu.
Jadi ada informasi juga ya dari guru sebelumnya ya tentang anak ini ya gitu. Mhm. Ya, Nah kira-kira sebelumnya udah ada anak oh, tersebut, anaknya seperti apa, dan mhm, perilakunya seperti apa, dan mhm, kemampuan kompetensinya kayak apa, sudah mhm, kasih mhm, informasi ke saya Bu Haina. mhm, mhm. Bagi Bu Dewi, berarti sudah banyak usaha juga yang Bu Dewi lakukan ya gitu. Nah Hmm, kira-kira Bu Dewi kalau seperti ini ya, Bu Dewi melakukan pasti ada usaha-usaha yang lain yang memang akan Bu Dewi lakukan gitu untuk menangani kondisi seperti ini gitu. Karena bukan tidak mungkin kita sebagai guru juga dituntut harus bisa menangani berbagai macam kondisi gitu kan ya. Dan atau permasalahan dari anak-anak kita. Kira-kira Bu Dewi punya apa nih ke depannya gitu ya, kiat-kiat mungkin yang sebenarnya saya bisa lakukan juga ini gitu loh. hmm, Cuman belum gitu, tapi saya berharap bisa lakukan. Kira-kira Bu Dewi ada pandangan-pandangan gitu nggak untuk mungkin Bu Dewi pernah belajar juga dari teman atau dari pelatihan-pelatihan mungkin yang Ibu Dewi pernah lakukan gitu. Kira-kira mungkin Bu Dewi bisa terapkan apa lagi nih untuk anak yang sudah yang hiperaktif gini ya, yang hiperaktif seperti ini gitu. hmm. Hmm. Kalau misalkan kiat-kiat yang selanjutnya itu yang saya rencanakan ini, eee, sebenarnya pengen ngomong secara deep talk gitu ya Bu Haina ya. Mhm, Tapi karena sekarang kan udaranya masih kurang bagus ya. Anak mhm. ini itu jadi sering jarang masuk Oh karena gitu, sering mhm, batuk dan sering pilek gitu. mhm, Heeh. Jadi kalau misalkan udah panas, jadi dia itu udah beberapa kali izin, yang pertama panas, mhm, terus yang kedua batuk pilek, terus panas lagi gitu. mhm, Nah, untuk berbicara secara deep talk itu kan harus rutin ya karena anak tersebut eh, hiperaktif sekali. Jadi kalau misalkan secara untuk saat ini itu belum rutin banget Bu Haina. mhm, Pengennya itu secara rutin dan mhm, secara kontinu. Jadi kalau misalkan anak tersebut secara deep talk gitu, kita dari hati ke hati ngomongnya, mhm. anak itu sebenarnya kayak udah mempunyai rasa empati dan rasa berpikir untuk termotivasi belajar, Iya, bener. termotivasi untuk memperbaiki diri gitu. Eee, tapi karena waktunya sedikit, jadi dia lebih banyakkan di rumah ya, Mhm, dengan mhm, orang tuanya gitu kan. Nah, untuk ke selanjutnya juga saya saya itu pengen anak ini kan sedikit demi sedikit menulis. mhm, Makanya terus juga memberikan pembelajaran yang menurut anak tersebut, kebutuhan anak tersebut gitu, yang menarik buat anak tersebut gitu. Nah, secara pelan-pelan kayak kemarin saya sudah memberikan pembelajaran yang untuk menempel benda ke gambar kayak kolase kayak gitu Bu. Dan anak tersebut itu tertarik kayak gitu. Mungkin mhm, saya memberikan pembelajaran yang dalam bentuk banyak-banyak gambar mhm, gitu kan. Terus juga yang banyak-banyak untuk memberikan aktivitas dia lebih gitu. mhm. Nah, itu sih yang saya insya Allah akan saya lakukan untuk selanjutnya Bu Hena. Wah bagus sekali ya Bu Dewi berarti akan melakukan dialog rutin gitu ya dengan perhatian yang lebih intens berarti ya, kemudian memvariasikan pembelajarannya gitu ya biar lebih berwarna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Betul ya Bu Dewi ya seperti itu ya. Kira-kira kapan Ibu Dewi mau dilaksanakan gitu ya sama mungkin atau menunggu kondisi anaknya juga ya tadi ya karena memang cuaca yang tidak menentu seperti ini ya yang membuat mungkin tubuhnya kurang bersahabat ya gitu ya Ya. sehatnya gitu ya. Mm-mm. Kira-kira kapan Bu Dewi? Mungkin dalam waktu dekat atau kapan? Mudah-mudahan si anak tersebut sehat selalu, pastinya Hmm, setidaknya anak tersebut itu sering masuk gitu ya. hmm, Jadi kalau misalkan anak tersebut sering masuk, saya akan melakukan itu hmm, kepada anak tersebut yang sudah saya tadi bicarakan, berbicara dari hati ke hati, memberikan pembelajaran yang menarik buat anak tersebut sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. hmm. Itu Bu Iya, Hena.
Wah, pasti menarik sekali nih Bu Dewi. Saya akan tunggu nih gimana selanjutnya gitu hasilnya gitu. Pasti bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain yang menghadapi anak-anak hiperaktif nih kalau Bu Dewi sudah bisa melaksanakan. Kapan-kapan Amin. bisa ini lagi ya Bu Dewi. Ya, Kita bisa mudah curhat lagi, kita bisa cerita lagi tentang ini dan saya tunggu hasil dari kegiatan yang akan Bu Dewi lakukan dengan anak ini. Mudah-mudahan apa yang akan Bu Dewi terapkan bisa berhasil ke anak tersebut dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang lain juga, buat guru-guru yang lain gitu. Baik Bu Dewi, kira-kira sekarang Bu Dewi sudah merasa apa nih dari pembicaraan yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah Bu Dewi rasakan gitu? saya rasa yang selama ini saya menurut saya kayak ini solusi atau bukan nih, masih ada merasa kebingungan dalam pikiran saya ya Bu Haina. Sebenarnya itu ini solusi buat masalah saya atau bukan. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan Bu Haina itu menjadi penguatan bagi saya. Oh, ternyata selama ini saya sudah memikirkan bahwa ini sebenarnya solusinya. Semakin diperkuat dengan Bu Haina yang beberapa pertanyaan yang tadi ditanyakan kepada saya, semakin saya termotivasi, semakin saya percaya diri bahwa inilah solusinya untuk saya bisa memperbaiki anak saya yang hiperaktif ini. Gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti Bu Dewi bisa lakukan, kemudian bisa berhasil dan bisa Amin, menjadi amin, inspirasi amin, juga buat teman-teman guru yang lain ya gitu. Kita amin. kapan-kapan ketemu lagi ya Bu Dewi ya buat Ya, cerita-cerita. makasih ya Bu Haina. Insya Allah ya. Mm, Sukses, sehat selalu Bu Dewi. amin, Salam buat anaknya deh. Salam peluk amin. dari saya buat anaknya. Ya, Terima kasih Bu Dewi. Sampai makasih ketemu. banyak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Haina atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Dewi. Semoga kita bisa diskusi lagi di waktu yang akan Siap, datang. siap, siap. Ketemu lagi ya Bu Haina ya. Iya, terima kasih.